ini akan undang tamu kita yang kedua. Pernah menjadi penjajah es dari warung ke warung, pernah juga menjadi kondektur angkot, pernah juga menjadi pengajar yang dibayar cuma 300.000 sebulan, tapi sekarang bisa menjadi seorang miliarder. Ini dia Pak Yuli Irmayanto. Mantap. Sehat, Ji? Silakan, Pak. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk Pak Yuli. Pak Yuli. Apa kabar Pak Yuli? Alhamdulillah sehat. Kayak pejuang itu, Pak. Mantap ini. Asik. Kans. Harta yang terpendam. Oh gitu. Iya, iya. Pak Yuli, ceritain dong masa kecilnya dong. Kalau masa kecil mungkin jadi nangis, Ustaz. Jadi saya waktu SMP itu sudah punya pengalaman yang luar biasa. Saya punya kakak ketabrak mobil, kemudian gila. Jadi sampai sekarang masih gila. Saya nggak berpikir bisa hidup seperti ini. Yang penting adalah saya harus sekolah. SMP SMA lulus, saya diterima di Gajah Mada. UGM. UGM. Terus belum sembuh juga. Terus saya pengen berbuat terbanyak, akhirnya jadi dosen. Saya pengen nolong banyak orang, waktu itu mungkin kesalahan saya menolong mahasiswa yang ujian komputer praktek. Padahal nolongnya hanya memotivasi. Ternyata besoknya saya dapat surat peringatan, saya protes malah di PHK. Nah, tapi nggak tahu kenapa akhirnya saya bisa ke Jakarta, diterima perguruan tinggi yang terbesar Jakarta. Akhirnya bisa seperti ini. Yang menarik hari ini, saya sesungguhnya hari ini ada di Yogyakarta, nanti jam 7 ditunggu. Sesungguhnya saya belajar dari banyak ustadz, yang saya kagumi ada 3 ustadz. Ustadz Arifin Ilham, A'agim, dan salah satu ada beliau. Minggu yang lalu, saya beli mobil baru untuk si Arbaitullah. Saya beli DVD ini buat sekalian. Saya borong CD-nya Ustadz Yusril Mansur. Ternyata hari ini dipertemukan Allah di acara YM, subhanallah. Oh, waktu itu beli cuman pengen denger, pengen belajar aja. Oh, saya sering beli, saya dengerin dan pasti habis. Dipinjam orang nggak kembali. Ternyata The Miracle Baitullah, Pak Ustaz sekalian, 2010 saya nggak sangka saya diajak untuk umroh. Saya nggak punya uang waktu itu. Kemudian, tapi saya tanda tangan aja, si tanda tangan. Yang terjadi besok saya ke kantornya, saya nggak perlu sebut namanya, nanti nggak enak promosi. Ternyata di situ banyak orang mau umroh. Saya langsung gesek kartu kredit, bayar 3,5 juta. Apa yang terjadi? Besok saya jual mobil kantor. Terus saya membuka kantor perwakilan. Subhanallah, sampai hari ini jumlah yang saya manage di Indonesia hampir 2.000 kantor perwakilan di Indonesia. Rezeki yang saya peroleh juga, saya tertarik tadi Ustadz ketika di preambel adalah orang kaya adalah orang yang memberi. Itu betul. Saya tunjukkan, saya kemarin dapat Ustadz rezeki. Apa nih yang mau dikeluarin ya? Karena uang. Iya benar, ntar kita lihat tahu apa ular atau apa. Nanti tetap bareng kita di Setelah yang berikutnya. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa yang selalu setia bareng kita di malam Jumat dan malam Sabtu. Ya, yang di sini ibu suka ada yang nonton nggak? Sering. Ibu suka nonton? Wisata hati atau chatting game suka lihat? Oh, namanya siapa Bu? Eti. Oh, Ibu Eti. Suka nonton Bu ya? Iya. Punya cerita apa, Bu? Punya cerita apa Bu? Ada yang mau disampaikan nggak Bu? Tiap malam itu saya nonton, pasti anak saya nggak mau ngalah karena kan sekarang TV acaranya rame-rame Ustadz. Terus saya berebutan, akhirnya saya kebagian TV yang udah agak burem. Tapi alhamdulillah saya masih bisa ngelihat. Bisa ikutin doa, kalau udah selesai kan, ayo kita ikutan doa, saya ikut di depan TV saya. Alhamdulillah hari ini saya tercapai, karena tadi saya mau ke pondok pesantren, mau ngelihat anak saya, mau katanya belum semesteran, pas itu kata Abi, mau ikut enggak ke acaranya Ustadz Yusuf Mansur? Mau, saya bilang, ayo mau. Alhamdulillah saya kesampaian Ustadz sampai di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Makasih.
Terus saya mau diapain kan? Tapi di TV-nya yang burem, muka Pak Ustadz tetap jelas ya. Ya, takutnya nggak bisa ngebedain Pak Ustadz. Iya, iya. Makasih berarti ya. Makasih ya Bu ya. Alhamdulillah, Ntar abis terima acara kasih. foto bareng sama Pak Ustadz. Siap, insya Allah. Iya, 10.000. Tenang Bu, ntar saya kasih 100.000, 10 kali foto Bu. Ustadz, tema kita orang yang paling kaya. Kalau di mata Allah, orang paling kaya di mata Allah, orang yang seperti apa Pak Ustadz? Iya, jadi sebenarnya kita ini kan orang kaya ya. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan tuh miskin sebenarnya. Istilah miskin itu kan manusia yang melekatkan sebenarnya. Cuman dia suka nggak sadar kekayaannya dia itu. Mata kita ini harganya berapa ya? Ginjal kita, jantung kita, kaki kita. Coba berapa orang yang kemudian menghabiskan duit untuk kemo. Sedangkan saudara sehat itu loh. Jadi sebenarnya sih ya kita sudah kaya gitu. Kesehatan kita ini aja udah mahal banget. Dan yang paling mahal itu kan iman kita ini. Karena nih lihat ya betapa kayanya kita. Allah bilang kalau kalian sudah di neraka, kalian bawa satu bumi emas. Ya, dan kalian tambahin lagi satu bumi lagi emas yang lain gitu, gak bakal menebus siksa kalian semua. Artinya dengan iman kita bisa selamat dari neraka. Waduh itu gak kayak apa tahu. Dan lagian mah hidup mah yang penting cukup deh. Nah, pertanyaan terakhir buat bintang tamu kita. Ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman nih yang mengalami seperti yang Mas Hendra pernah rasakan, sekarang sedang dalam suasana yang tidak nyaman, tapi bisa bangkit, jangan nyerah. Silakan Mas Hendra. Baik, teman-teman semua, mulailah dari bermimpi. Jadi jangan pikirkan kondisi sekarang, tapi bayangkan 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, kalian pengen jadi apa. Mulailah dari perasaan ingin membantu orang lain, perasaan ingin berbakti sama orang tua. Itu akan lebih powerful kekuatannya. Dibandingkan kita egois dengan diri kita sendiri dan sebagainya. Dan bergaulah dengan orang-orang yang tepat. Pak Basuki apa nih pesan-pesan buat kita-kita? Iya. Ya terutama kepercayaan kepada yang di atas. Saya terus terang aja, walaupun saya itu tukang sampah, itu tak lupa saya setiap ba'da subuh saya itu sampai itu buang sampah, air wudhu saya itu tak akan putus. Harus itu. Di samping itu saya baca ayat-ayat yang pendek, itu terus saya berselawat sambil buang sampah itu di dalam. Hebat ya. Oke, kalau Pak Yuli, apa Pak Yuli? Terakhir nih buat kita semua. Kita harus minta tolong sama Allah. Kalau udah kepepet, sampai mentok, sampai bisa keluar air mata, kita nangis. Pasti bisa. Yang kedua, kalau pengen sukses, kita dekat-dekat orang susah. Orang sakit, orang kecil. Seperti bilang, kalau ketemu saya, mesti saya sedekahin. Jadi pertolongan Allah akan datang seketika. Jadi menangis, seperti saya juga menangis hari ini, pasti impian saya terwujud. Kalau belum menangis, jangan harap keberhasilan kita tercapai. Itu saja. Dan memang Rasulullah bilang begitu, satun soruna wa saturzakuna bidu'afaikum. Kalian itu bakal ditolong, bakal dikasih rizki bidu'afaikum. Dengan sabab orang-orang miskin sekitar saudara. Jadi ini tips ya sebelum kita doa pemirsa. Jadi kalau sebenarnya sih nggak usah harus nunggu susah ya. Artinya kalau mau nyari rezeki tambahan itu bergerak saja silaturahim. Tapi ke rumah orang-orang yang kira-kira nggak pernah makan ayam gitu loh. Ada amalan-amalan saya atas izin Allah. Astagfirullah ya, ini mudah-mudahan bukan ria ya. Saya ngajarin teman-teman, ada amalan yang lakukanlah secara frontal, secara terbuka. Jadi benar-benar umumkan gitu loh. Kita nih mau beramal mana, mau ikutan enggak, apa-apa gitu. Tapi ada amal-amalan yang kita bersepi-sepi, jadi amalan kita saja gitu. Satun soruna, kalian akan ditolong. Apa yang menjadi masalah kalian, kata Rasulullah? Kalian akan ditolong. Saya pernah itu ada orang, dia datang ke saya, Pak Haji Yuli, Pak Basuki, Hendra. Dia sedekah kira-kira 27.000. Saat ini duit saya sama istri, saya punya janji kalau anak saya nggak jadi sesar, maka sisa duitnya buat sedekah. Saya terima tuh 27.000. Terus dia bilang,
saya juga sekalian mau ngasih sedekah yang lain. Apa sedekah yang lain? Saya tuh kok, masa anak saya lahir saya cuma sedekah 25.000, 27.000. Ya apa dia bilang, masa harga anak saya 27.000? Akhirnya saya berembuk sama istri saya, Pak Ustadz, kami akan menyedekahkan seluruh isi kontrakan saya. Saya kan menganalisa kalimatnya ya. Sebentar nih mas, ente mau sedekah seluruh isi kontrakan. Seluruh tuh berarti semua loh. Iya Pak Ustadz semua. Nah, terus dia cuman ngasih satu syarat. Syaratnya, Indra, saya yang harus mengambil langsung ke rumah dia. Seisi rumah itu saya harus ngambil langsung. Nah ini masalah. Apa kata orang gitu kan? Wah, ngambil. Akhirnya 2 minggu lebih saya tidak datang ke dia. Orang ini datang lagi. Kok Pak Ustadz nggak ngambil punya saya gitu. Waktu itu saya datang teman. Ada teman pengusaha datang. Dia datang. Kok Pak Ustadz belum ngambil barang-barang saya gitu. Nanti kapan saya kayanya? Betul itu. Kapan saya kayanya? Itu loh mas, ente syaratnya itu loh, saya nggak sanggup loh. Masa sih saya harus ngambil gitu kan? Udahlah ente sendiri sedekahin lah insya Allah. Ya sudah kalau gitu saya yang sedekahin lah. Nah terus teman saya itu nanya, emang kamu sedekah apa? Nggak apa, saya yang cerita. Itu loh Ji, dia sedekah gini. Subhanallah. Ustaz, hari ini saya punya untung 28 juta buat dia Ustaz. Subhanallah. Kalimat perhatikan. Ustaz, hari ini saya punya untung 28 juta buat dia Ustaz. Mana alamat kamu? Buat kamu duit 28 juta. 27.000 doang kan yang baru dikasih toh? Diganti sama Allah berapa itu? 28 juta. Selamat menguras isi kontrakan ya. Dan kita doa ya. Amin. Iya dong. Kita doa ya. Harus. Saya sudah siap-siap di depan, berdoa sambil ngelus perut. Barangkali perutnya ada yang belum terisi dengan janin, pegang perutnya. Yang punya penyakit di dada, pegang dadanya. Yang punya penyakit di kepala, pegang kepalanya. Yang punya penyakit di kantongnya, pegang kantongnya. Serius. Pegang kantongnya, oke? Ya, kalau mau lebih gede lagi, pegang tabungannya. Oke? Ambil dulu, ATM-nya apanya ambil dulu. Oke, kita baca salawat bareng-bareng 10 kali. Sebagai doa kita malam hari ini, mudah-mudahan Allah jabah semua hajat dan keinginan kita insyaallah. Kita salawat, kita mulai 10 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa di rumah baca ya, baca juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai pegangin anaknya, barangkali anaknya pengen pintar. Silakan terus baca salawat. Pegangin hati anak biar nggak bandel. Barangkali punya penyakit kanker, ya, lumpuh, pegang, insya Allah miracle itu ada. Kun fayakun Allah itu ada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih Dan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hendra, terima kasih Hendra. Kapan-kapan main kesini lagi. Pak Basuki terima kasih. Salam buat anak yang satu lagi sama istri di rumah. Istrinya ada di sini. Iya. Pak Yuli terima kasih. Pak Yuli tetangga saya loh. Ternyata di Tangerang juga. Oh sama. Nanti kita main loh. Siap. Hendra kapan-kapan ngasih apa? Motivasi ke pesantren ya? Buat anak-anak santri itu loh. Ya, mau ini pesantren apa namanya? Mau didatengin ke Hendra? Siap. Pak Yuli siap? Siap Pak Yuli. Oke, baik. Terima kasih juga buat jemaah yang sudah hadir. Total Kid and Friend, terima kasih. Wah, Novi, thank you. Saya Denny Cagur dan Pak Ustadz Isim Mansur mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.